Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang Lambang dari kelompok 2 beserta rekan-rekan saya ingin mempresentasikan mengenai PPT BMC yang berjudul Pledges, yaitu tentang produk tote bag. Child Place adalah suatu bisnis sosial yang mewadahi kreativitas anak bangsa. Child Place sendiri yang memiliki arti itu child, anak, place itu tempat, berarti tempat anak berkarya gitu. Awal Child Place dibuat tuh karena kita melihat sekitar kita gitu, anak-anak di lingkungan kita yang masih membutuhkan pendidikan gitu. Jadi saya beri nama itu karena kalau bukan kita anak-anak muda, siapa lagi gitu loh. Karena mereka juga penerus bangsa dan kita juga yang bakal meneruskan bangsa Indonesia tuh ke depannya. Selanjutnya adalah produk. Di sini produk kita itu tote bag. Apa sih tote bag itu? Tote bag adalah tas ramah lingkungan yang memiliki banyak kegunaan. Selain bisa digunakan untuk berbelanja, bisa juga dipakai untuk kuliah ataupun sekolah. Modelnya pun simple dan mudah, sehingga banyak digemari para remaja. Desain yang kita ambil ini juga sangat spesial, karena tersimpan cerita dan makna di baliknya. Cerita yang berkesan akan kami visualisasikan ke dalam sebuah produk. Child Place sendiri mempunyai sistem pre-order gitu. Jadi setiap ada pembelian yang masuk, kita tampung dulu, kita list dulu sampai kita buka PO tuh selama 2 minggu. Selama 2 minggu kita pre-order. Nanti jika selama 2 minggu sudah listnya sudah cukup gitu, kita stop, kita tutup, baru kita membuat tote bag gitu, baru kita produksi tote bagnya seperti itu. Jadi setiap produk yang kami launching kemarin, tote bag kemarin itu ada 3 kan. Jadi di setiap 3 produk tote bag itu memiliki cerita dari masing-masing orang gitu. Jadi ada cerita di balik tote bag itu gitu. Jika kalian ingin berbagi lewat bercerita, bisa kok ke Instagram kami di child.plc, lalu klik link tree-nya, pilih option berbagi lewat bercerita, nanti kalian bisa bercerita di sana. Lalu nanti akan kami tampung ceritanya. Lalu jika ceritanya itu menginspirasi banyak orang yang kira-kira bisa membuat orang terinspirasi, itu akan kami aplikasikan ke produk yang akan kami keluarkan gitu. Jadi akan kami ilustrasikan, kami gambar gitu ke produk yang akan kami keluarkan. Kira-kira seperti itu. Dan di sini juga ada key partners. Di dalam key partners ini, kami bekerja sama dengan vendor untuk mencetak tote bag. Dan kami tentunya juga bekerja sama dengan supplier dan organisasi sosial yang dimana bisa menyalurkan sebagian profit keuntungan. Pada Child Place ini, kami sifatnya sosial bisnis, yang dimana fokus kami tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi kami juga menjalin hubungan sosial, yaitu khususnya kepada anak-anak. Key activities yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan value proposition atau mengajak calon pelanggan menggunakan produk yang kita tawarkan. Key activities dari produk kami yaitu membuat desain yang menarik mulai dari feeds Instagram maupun produk, menggunakan bahan atau material yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat, serta memberikan hasil produk yang sesuai dengan gambar. Customer relationship merupakan strategi pemasaran dalam mempertahankan konsumen agar melakukan pembelian berulang sehingga tidak pindah ke kompetitor lain. Strategi bisnis yang kami berikan ada 3. Yang pertama yaitu promo potongan harga dan bebas biaya pengiriman pada event tertentu seperti Hari AIDS Dunia, Hari Mental Health Dunia, Hari Anak Sedunia, dan lain-lain. Yang kedua, mendapat voucher giveaway dengan minimal pembelian tertentu. Dan yang ketiga, menyediakan website untuk bercerita yang nantinya cerita tersebut akan kami ilustrasikan ke dalam gambar yang akan dicetak ke dalam tote bag. Sehingga setiap produk memiliki ceritanya tertentu. Berikutnya adalah customer segment atau segmentasi pelanggan, yang berarti target dari suatu bisnis. Dan target dari bisnis Child Place ini adalah orang-orang yang berusia di atas 15 tahun, kemudian yang berdomisili di Indonesia atau orang Indonesia, kemudian orang-orang yang senang untuk kegiatan beramal, dan semua gender. Kalau dari saya sendiri, yaitu saya
pembahasan mengenai tentang value proposition. Di value proposition ada 5 poin, yaitu poin pertama sebagai profit akan didonasikan, dan poin kedua yaitu harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas. Di mana ada kualitas, pasti harganya pasti ada. Ketiga, desain produk yang mempunyai cerita yang berbeda-beda, yaitu di setiap produk tote bag kami yaitu mempunyai desain dan ceritanya masing-masing. Poin keempat yaitu produk yang nyaman yang digunakan, dan poin kelima yaitu packaging yang menarik. Key resource-nya itu ada designer, external relation seperti supplier, vendor, dan organisasi sosial, dan yang terakhir itu operation. Nah, selanjutnya adalah channels. Channels adalah bagaimana cara kita menyampaikan produk kita hingga sampai kepada konsumen. Nah, pada usaha ini dimulai dari bank seperti Genius, OVO, GoPay, lalu juga lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp bisnis, Line, dan juga marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah model bisnis. Jadi pada elemen ini dijelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan dan menghasilkan pendapatan, serta menyebabkan timbulnya biaya. Biaya yang kami miliki ini hanya terdiri dari variable cost. Variable cost yang dikeluarkan berupa biaya perlengkapan produk seperti bahan baku tote bag, sablon tote bag, biaya pengemasan atau packaging, biaya pengiriman barang, dan juga marketing. Selama 1 bulan kemarin, kita Child Place tidak memproduksi apa-apa, tidak menjual apa-apa, jadi tidak ada laba yang kita dapatkan di 1 bulan kemarin. Kita hanya mengadakan webinar bersama 1% dan open donasi. Open donasi untuk Project Docal yang akan kita sumbangkan ke bantaran Sungai Kode. Jadi di 1 bulan kemarin Child Place tidak mendapatkan profit atau laba sama sekali. Yang terakhir adalah revenue stream, merupakan alat yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, pada usaha ini pendapatan diperoleh dari penjualan tote bag dan kegiatan workshop berbayar. Demikian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.